adanya komunikasi, dia berfungsi untuk menyampaikan berbagai hal yang memang ingin kita ungkapkan, ya kan? Kemudian dengan adanya komunikasi, dia bisa berfungsi sebagai apa? Ini pembaur ya. Dia merasa tidak terasing dan tidak terisolasi. Kalau misalnya orang yang terasing dan terisolasi, maka kemungkinan komunikasinya juga tidak akan jalan. Ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. Ya, dengan adanya komunikasi kita bisa memberitahu, kita bisa memberikan informasi, kita bisa memberikan berbagai hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian fungsi yang keempat adalah mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Ya. Dan adanya komunikasi kita bisa memahami, kita bisa tahu tuh, kita bisa pelajarin peristiwa apa saja sih yang ada di lingkungan, ya kan? Berbeda dengan kalau kita nggak komunikasi, kita diam, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa untuk mencari lingkungan secara lebih bagus ya dibandingkan dengan tanpa komunikasi. Dan yang terakhir adalah dapat mengenal diri sendiri. Komunikasi internal ya, komunikasi sendiri, mengenal diri sendiri. Ini adalah dengan introspeksi diri, gitu. Dengan cara seperti itu kita bisa mengenal diri kita sendiri. Kan komunikasi pribadi, komunikasi dalam. Sering kan, pasti kan dalam kalian semua pasti, apalagi dalam kondisi sendiri ya, pasti komunikasi dengan dirinya, ya kan? Saya tuh kemarin ngapain aja sih tadi? Nah, itu namanya komunikasi sendiri ya. Dengan begitu kita bisa mengenal kita sendiri, kita bisa tahu, oh ternyata saya ini ya, Pak, saya ini ternyata tadi galak sama si A, padahal nggak boleh saya. Nah, itu kan namanya dengan begitu kita bisa tahu, dengan begitu berarti ya kan bisa kenal kita dengan diri sendiri, bisa sebagai jalan untuk introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu fungsi komunikasi secara umum. Selanjutnya, fungsi komunikasi yang lain adalah dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Ya, dengan komunikasi kan kita bisa bercanda, iya kan? Kita bisa bercerita, kita bisa menghibur, saling terbuka, ya kan? Hanya dengan adanya komunikasi dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang. Kalau kalian diem-dieman misalnya gitu sama temennya atau sama siapalah yang kenal gitu, pasti ada perasaan tegang loh. Iya kan? Betul nggak? Beda kalau kalian berkomunikasi, perasaan tegang itu pasti akan hilang. Mengisi waktu luang, ya cerita, bercanda dengan teman itu bisa mengurangi atau mengisi waktu luang yang ada. Menambah pengetahuan dan merubah sikap serta perilaku kebiasaan. Dengan komunikasi bisa bermanfaat, berfungsi untuk menambah pengetahuan. Dengan kita bertanya, misalnya kita tanya ke teman, tanya ke dosen, atau tanya ke orang tua. Dengan melalui pertanyaan-pertanyaan itu akan menambah pemahaman kita, ya kan, menambah pengetahuan kita terhadap sesuatu hal yang ingin kita tanyakan. Selain itu dapat merubah sikap, perilaku, komunikasi. Tadi kan, ini kita komunikasi dengan orang tua, ya kan, pasti orang tua akan memberikan arahan, bimbingan, ya kan, memberikan informasi-informasi. Dengan hal itu akan dapat mengubah sikap kita, mengubah tindakan kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin kurang bagus. Kalau dari segi positifnya ya, tapi bisa juga dari segi negatif, gantung dari sumber komunikasinya ya, sumber ini informasinya. Bisa jadi justru dengan komunikasi yang sumber yang kurang bagus itu akan mengubah sikap dan perilaku ke arah yang negatif. Makanya komunikasi
bisa dipandang sebagai hal yang positif, bermanfaat secara positif kalau kita bisa menyikapinya dengan bagus. Nah, itu fungsi yang selanjutnya adalah dapat membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap atau berperilaku sebagaimana diharapkan. Ini sedikit pemaksaan ya. Contohnya aja, misalnya sesama teman kalian ya kan, sama teman kalian suka ada pendapat dan kalian tidak suka dengan itu, tidak suka dengan pendapat itu dan kalian memaksakan diri, ya kan, dengan adanya komunikasi misalnya, ayo sih ikut saya, ayo sih kenapa sih nggak mau, ayolah, jangan ikutin pendapat dia, ikutin pendapat saya. Nah, dengan komunikasi seperti itu kan bisa melakukan pemaksaan ya, bujuk dia, merayu orang lain supaya bersikap dan berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Deddy Mulyana dalam bukunya tentang ilmu komunikasi mengutip kerangka berpikir dari William Gordon ya mengenai fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu secara khusus terbagi menjadi 4 bagian. Komunikasi sosial, kemudian komunikasi ekspresif, ritual, dan instrumental. Fungsi-fungsi suatu peristiwa komunikasi event itu tampaknya tidak sama ya, tidak sama, kemudian tidak berdiri sendiri, gitu. Tapi saling berkaitan, ya kan, saling berkaitan dengan fungsi yang lainnya, meskipun mungkin terdapat satu fungsi yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya, tapi pada intinya adalah semua fungsi komunikasi itu tidak dapat berdiri sendiri. Pasti saling ketergantungan dengan fungsi yang lainnya. Jadi saling melengkapi. Tapi mungkin ada 1 atau 2 fungsi yang lebih dominan perannya itu. Kita akan bahas satu persatu ya, fungsi komunikasi tadi ada 4. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial penjelasannya adalah orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia, maka bisa dipastikan dia akan tersesat. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk dapat menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Ya jelas, orang yang mengasingkan diri, misalnya jauh dari manusia yang lainnya gitu, sendiri benar-benar terasing gitu. Maka kemungkinan dia akan tersesat. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Karena makanya dia nggak akan mungkin bisa untuk melakukan introspeksi diri, kemudian untuk bercengkrama dengan orang lain, saling memberi informasi, saling berbagi, ya kan? Makanya pastikan dia akan tersesat. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang lain dalam suatu lingkungan. Komunikasi itu penting. Karena apa? Karena untuk membangun yang pertama adalah konsep diri. Ya. Kalau dengan komunikasi kita bisa tahu kan diri kita sendiri itu seperti apa, ya kan? Bisa mengenal diri kita sendiri seperti apa. Nah, maka pada akhirnya akan membentuk konsep kita, akan membentuk pribadi kita, ya kan? Selain itu akan membentuk eksistensi diri. Kita bisa mampu, kita bisa ini kan orang lain bahwa diri kita ini seperti ini loh. Kita bisa eksis, ya. Kita bisa eksis terhadap orang lain. Orang lain jadi tahu dan paham bahwa kita memiliki berbagai macam keunggulan atau berbagai macam kemampuan. Kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari dengan adanya komunikasi, kita hidup dalam suatu lingkungan, kita berkomunikasi dengan orang lain, maka otomatis komunikasi yang kita jalani itu akan dapat memberikan kesempatan kita untuk memperoleh kebahagiaan. Dengan adanya komunikasi kita akan terhindar dari tekanan, ya kan? Karena apa? Karena tanpa komunikasi hidup akan terasa tegang, betul kan? Diem aja, ya kan? Kalau misalnya kita marah gitu kan, ya kan? Marah dengan orang lain,
kemudian kita nggak komunikasi dengan dia, maka pasti akan tegang. Kalau ketemu dia pasti tegang, iya kan? Tegang pasti akan merasa tertekan diri kita, stres, iya kan? Itu kenapa komunikasi itu sangat penting. Karena komunikasi bisa menghilangkan tekanan, ya, menghilangkan tekanan. Sehingga apa? Sehingga stres dan kehidupan juga bisa kita hindari. Kalian musuhan, ya kan? Musuhan sama teman gitu. Saya ingatnya dulu waktu masih kecil itu kan suka ini kan teman masa-masa SD SMP gitu kan suka marah-marahan sama temen, suka diem-dieman, ya kan? Itu pasti kalau misalnya diem-diemannya lama gitu, kalau main lagi sama temen-temen yang lain terus ada dia, pasti akan merasa tertekan, pasti akan merasa nggak nyaman, ya kan? Itu contohnya ya. Hanya penting komunikasi itu untuk dipelihara dalam kehidupan sosial. Ini penjelasannya satu persatu ya, terkait dengan fungsi komunikasi sosial. Konteks diri, nah tadi yang saya bilang siapa kita bisa tahu bahwa oh kita itu seperti ini, ya, kan? Kita seperti ini bisa dengan cara kita komunikasi melalui diri sendiri ataupun dengan orang lain. Karena apa? Karena orang lain pasti akan memberikan saran, kritik ataupun informasi berbagai hal informasi yang berkaitan dengan diri kita. Misalnya kalian ya sesama temen gitu. Kalian ini orangnya misalnya cenderung agak boros misal gitu, doyan jajan agak boros. Nah, teman kita yang akrab pasti akan ngomong, jangan jajan mulu sih kamu, sayang dong duitnya itu. Nah, dengan cara seperti itu kan kita bisa tahu, oh ternyata mungkin saya ini berarti boros, di mata orang lain dipandang saya boros. Udah kalau kayak gitu, saya akan sedikit menekan pengeluaran untuk tidak banyak jajan. Dan informasi seperti itu kita bisa tahu kan, siapa kita, oh kita tuh boros ternyata ya doyan jajan kita. Jangan deh, kita kurangin deh. Jadi masukan gitu, saran, kritik ya dari orang lain. Seseorang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya manusia. Iyalah, orang yang dia nggak pernah komunikasi dengan manusia yang lainnya. Iya kan? Seperti contohnya saja apa? Yang kita ada kan film Tarzan itu kan dulu, ya kan? Film Tarzan dia karena dia hidup di hutan dari kecil. Ya nggak tahu ya bener apa enggak, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas dulu film itu pernah saya tonton waktu masih ini ya, masih kecil. Iya kan? Ceritanya itu dia hidup di hutan, dibesarkan oleh ini kan orang hutan di sana, ya kan? Dia nggak pernah komunikasi dengan orang lain. Akhirnya apa? Dia tidak menganggap diri dia manusia, ya kan? Dia menganggap diri dia bagian dari binatang-binatang yang ada di hutan itu. Itu contohnya seperti itu ya. Seseorang menyadari bahwa dirinya manusia karena orang-orang di sekitarnya memperlakukan dirinya baik secara verbal maupun non verbal sebagai manusia. Ya, hanya kita butuh lingkungan yang hidup dengan orang-orang yang mengakui kita, ya. Orang-orang yang berkomunikasi dengan kita, baik komunikasi secara verbal maupun non verbal. Sehingga orang lain itu menganggap bahwa diri kita itu manusia. Konsep diri kita yang paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga. Tuh. Kenapa? Karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Selain itu adalah orang sekitar kita, termasuk ya kerabat, saudara ya. Saudara kita yang biasanya saudara-saudara yang tidak tinggal serumah, tapi kerabat kita, misalnya kayak pupu atau kayak paman, bibi atau nenek ya. Mereka lah itu disebut dengan significant other ya, orang lain yang bermakna untuk kita. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi konsep diri kita. Orang tua kita atau siapapun yang memelihara pertama kalinya mengatakan kepada kita lewat ucapan dan tindakan mereka bahwa kita itu baik atau bodoh atau nakal atau cerdas atau ganteng, cantik dan sebagainya. Sering kan ya? Di lingkungan rumah itu orang tua kita itu pasti ini ada sebutan sendiri untuk kita, misalnya, ya kan?
Halo cantik misalnya, halo ganteng, ya kan? Nah, itulah orang-orang yang dekat dengan kita, yang dengan ucapan-ucapan itu kadang-kadang akan mempengaruhi konsep diri kita, ya kan? Konsep diri kita, dia memandang kita, dia manggil kita cantik, wah berarti aku ini cantik dong, ya kan? Misal gitu. Dia mengatakan bahwa kita itu pintar, ayo pintar sini, ah berarti kita ini pintar, berarti kita tahu kan? Dengan hal-hal seperti itu akan membantu kita untuk membentuk konsep diri yang ada pada diri kita. Kedua adalah aktualisasi, ya, atau eksistensi, eksis, ya. Kita dipandang ada, ya kan? Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis, ya kan? Ya, eksis pasti diakuin tuh, ya kan? Dan kita ngomong misalnya, pasti orang akan melihat kita, pasti orang akan memandang kita, orang akan mendengarkan kita, iya kan? Misalnya kita ini ya, misalnya dalam suatu seminar, ya kan? Seminar, misalnya ada ini apa? Ada yang bertanya gitu, pasti kita akan melihat siapa yang bertanya, ya kan? Nah itu dengan cara seperti itu berarti si penanya itu eksis, ya kan? Si penanya itu menunjukkan bahwa dirinya itu ada. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan itu sosial ya. Sejak lahir kita tidak hidup sendiri ya, jelas ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan orang lain. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, menurut Maslow ada 5 kebutuhan dasar ya yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat mempertahankan diri. Lain adalah kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar ya, makan, minum, termasuk oksigen, sandang, pangan, rasa aman, ya kita jelas. Kalau hidup pasti kita butuh aman, butuh rasa aman. Kalau kita hidupnya tidak tenang, ya kan, maka kemungkinan keberlangsungan hidup kita juga akan terganggu. Dan kebutuhan sosial, cinta kasih, ya, cinta kasih baik sama saudara, orang tua maupun dengan lawan jenis. Harga diri juga, ya kita butuh dihargai oleh orang lain. Kita butuh orang lain itu mengakui diri kita, ya kan, untuk aktualisasi diri. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu, maka orang perlu melakukan komunikasi. Ya, dengan adanya komunikasi kita mampu memenuhi semua kebutuhan itu. Kayak kebutuhan makan misalnya, iya kan? Nah kalau kita diem aja gitu, kita misalnya ada orang tua kita diem aja, padahal kita lapar gitu, kita diem aja ya orang tua mana tahu kalau kita lapar ya kan? Ma lapar, nah, pasti si mamanya pasti akan menyediakan makanan atau misalnya nggak ada makanan pasti akan dibelikan, ya kan? Kalau kita diem orang tua juga nggak tahu kalau kita lapar, ya kan? Tuh, misalnya kita merasa takut sama gelap misalnya, karena kita diem aja, lampu dimatikan karena kita diem aja, maka orang tua mungkin akan menganggap kita nggak ada masalah, gitu. Ya kan? Karena kita ketakutan. Coba kalau kita ngomong, mah jangan dimatikan, saya takut. Nggak bakalan berani orang tua juga mematikan lampunya, ya kan? Karena dia tahu anaknya takut. Melalui komunikasi itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya ya, contoh secara ya. Kemudian Michael Babiak dari Universitas Jogja terhadap 750 orang kulit putih dari kelas menengah dilakukan dalam kurun waktu 22 tahun ya, cukup panjang. Nah, mengenai kaitan antara komunikasi yang manusiawi. Manusiawi itu adalah tulus, hangat, dan akrab dengan harapan hidup, menunjukkan bahwa orang-orang yang memusuhi orang lain, mendominasi pembicaraan dan tidak suka berteman, berpeluang
60% lebih tinggi menemui kematiannya pada usia dini dibandingkan dengan orang yang berperilaku sebaliknya, yaitu ramah, suka berteman, dan berbicara dengan tenang. Ini penelitiannya selama 22 tahun loh, kurun waktu 22 tahun loh itu. Itu dalam waktu yang tidak sebentar itu, ya kan? 22 tahun. Ada 750 orang, dia ikutin itu. Dia ikutin orang-orang kulit putih itu 750 orang itu, dia periksa, dia lihat, dia cermati bagaimana nih antara si A, misalnya si A yang komunikasinya bagus, misalnya tulus, ikhlas, kemudian ramah, juga berteman, dibandingkan dengan misalnya si B yang dia terlihat arogan, kemudian tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dia termasuk juga kurang bagus, sering senang memusuhi orang lain, lebih senang lebih senang orang lain mendengarkan kita gitu, egois lah ya kasarnya ya, egois, tidak mau mendengarkan inian orang lain, masukan orang lain. Ternyata 60% loh, lebih tinggi dia menemui kematian, lebih cepat, istilahnya lebih cepat meninggal dibandingkan dengan orang yang ramah, yang suka berteman dan berbicara tenang. Tuh, ya. Dari situ aja kita bisa paham ya, kita bisa tahu bahwa komunikasi itu sangat penting, ya. Apalagi komunikasi yang dijalankan secara manusiawi, ya, secara tulus. Makanya, nah sekarang jangan suka ini ya, jangan galak-galak ya, jangan ini jangan egois-egois ya. Soalnya apa? Soalnya itu bisa meningkatkan risiko kematian lebih cepat dibandingkan dengan yang ini komunikasinya bagus ya. Tadi komunikasi ini ya. Sekarang komunikasi ekspresif. Ekspresi ya udah jelas ya. Dari kata ekspresinya aja berarti dia komunikasi yang bisa menyampaikan perasaan biasanya ya. Emosi melalui nonverbal, pesan-pesan nonverbal ya. Komunikasi ekspresif baik dilakukan sendiri maupun kelompok erat kaitannya dengan komunikasi sosial ya. Jadi komunikasi sosial juga bisa dilakukan secara ekspresif, itu pula sebaliknya ya. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Kalau ekspresif itu biasanya disampaikan melalui pesan nonverbal ya. Jadi apa? Melalui isyarat ya, bahasa isyarat ya. Bahasa isyaratnya, contohnya ini ibu sayang sama anaknya, makanya sayangnya pasti dengan sayangnya itu dia akan mengekspresikan melalui apa? Melalui belayan, misalnya melalui ciuman. Itu contoh komunikasi ekspresif. Atau mahasiswa misalnya ada tuh yang protes sama pemerintah misalnya, yang demo, ada kan yang suka demo ini misalnya pakai mogok makan, ya kan, pakai ini ekspresif yang lainnya misalnya mencoret itu, gitu, apa tembok apa-apa gitu. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari komunikasi ekspresif. Intinya adalah puisi, lagu, kemudian tari-tarian, lukisan, pentas drama juga merupakan dari komunikasi ekspresif. Karena apa? Karena menyampaikan berbagai macam perasaan kita, berbagai hal yang ada dalam ini dalam perasaan kita sampaikan melalui komunikasi ekspresif. Selanjutnya adalah komunikasi ritual. Namanya ritual. Jadi komunikasi ritual ini erat kaitannya dengan komunikasi. Nah, biasanya dia dilakukan secara kolektif ya, jadi secara bersama-sama, terbanyakan berkelompok. Contohnya apa? Nah ini upacara kelahiran, misalnya sunatan, ulang tahun,
tangan atau siraman. Ini contoh-contoh komunikasi ritual ya. Dalam tersebut biasanya orang-orang akan mengucapkan kata atau menampilkan perilaku yang bersifat. Contohnya apa? Misalnya gitu, ada yang berdoa sambil menangis gitu. Kemudian bahkan yang lebih ekstrim lagi misalnya kalau di ini ya di Jepang itu kan ada yang melakukan diri kan harakiri ya kan bunuh diri sendiri karena telah melakukan kesalahan itu contoh dari komunikasi ritual. Kegiatan ritual memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen emosional dan menjadi perkat bagi kepaduan mereka juga sebagai pengabdian kepada kelompok. Nah, kegiatan ritual ya, ritual menyangkut ini ya, keagamaan menyangkut itu ya. Kan? Pasti ya, apalagi ada ini sambil menangis sambil kayak gitu kan. Jadi menunjukkan tuh emosionalnya ya. Dan banyaknya misalnya dalam satu kelompok itu berdoa bersama misal gitu sambil nangis sambil itu otomatis akan menjadi perkat ya. Perkat adanya kekompakan atau keterpaduan pada kelompok tersebut. Yang terpenting dari kegiatan ritual tersebut bukan hanya bentuknya ya, tapi perasaan senasib penanggungan. Tuh. Perasaan bahwa kita itu diakui dan diterima oleh kelompok. Hanya kalau komunikasi biasanya dilakukan pada sekelompok orang ya, ada kelompok-kelompok. Fungsi yang keempat adalah fungsi komunikasi instrumental. Instrumental itu mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya antara lain menginformasikan, kemudian mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan maupun perilaku atau menggerakkan tindakan. Selain itu juga bisa sebagai upaya persuasif atau menghibur ya. Tujuan tersebut biasanya disebut sebagai ini persuasi, membujuk, bujukan, rayuan gitu. Sebagai instrumen komunikasi tidak saja digunakan untuk menciptakan hubungan, namun juga untuk menghancurkan. Bisa jadi, iya kan? Komunikasi yang kita lakukan tidak menciptakan hubungan, tidak membangun hubungan, tapi justru malah menghancurkan hubungan tersebut. Tergantung dari apa? Tergantung dari pesan komunikasi, isi pesan dari komunikasi tersebut, apakah bersifat negatif atau positif. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Jadi bang komunikasi instrumental itu dia lebih ke arah ini ya, lebih ke arah tujuan secara pribadi dan pekerjaannya ya, yang dibutuhkan, yang dipentingkan. Nah, ini contohnya ya. Tujuan jangka pendek, misalnya untuk dapat ini, dapat pujian, kemudian biar dapat simpati, dapat keuntungan. Jadi intinya ini ya, ini untuk kepentingan pribadi ya. Dan caranya seperti apa? Dengan cara melakukan adanya berbagai hal, berbagai strategi atau taktik, baik secara verbal maupun non verbal. Dengan bicara sopan, kemudian banyak janji, kemudian menggunakan pakaian yang ini membuat orang terkesan bagus di mata dia gitu. Taktik itu sering ini ya, sering kita lihat pada saat apa? Nah, pada saat melakukan kampanye itu. Kemudian misalnya lagi seorang ini marketing ya, seorang marketing atau sales yang pengen ngejual ininya, produknya, pasti menggunakan taktik atau strategi ya kan, pasti akan bicara sopan. Kan banyak kan yang ini misalnya kita dapat telepon tuh, saya sering banget tuh dapat telepon kayak itu tuh, telepon yang kayak gitu, selamat pagi, suaranya ini banget kan, ya kan, suaranya merdu banget dah, udah
Dan dia pasti akan, saya dari ingin menawarkan pada ibu, kalau saya kalau udah dengerin kayak gitu, langsung saya matiin. Itu dia pakai taktik gitu, dia pakai strategi supaya apa? Terkesan kepada pembicaraannya, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya memperhatikan, mendengarkan, dan kemungkinan akan ini mengikuti arah atau tujuan dari si penelpon itu, ya kan? Misalnya dia menawarkan apa gitu. Yang paling sering yang menawarkan ini kartu kredit, ya, yang paling sering itu. Banyak tuh kan ngobrol janji kayak gitu. Itu contohnya ya. Tujuan jangka panjang, tadi tujuan jangka pendek ya. Jangka pendeknya yang dapat itu keuntungan ya secara pendek. Tujuan jangka panjangnya melalui keahlian komunikasi itu, ya, contohnya keahlian pidato, kemudian berunding, bahasa asing, keahlian menulis juga termasuknya itu. Dan dengan komunikasi instrumental itu akan bisa meningkatkan keahlian kita, ya kan? Karena kita sering berkomunikasi dengan bagus, akhirnya apa? Kita memiliki keahlian untuk menyampaikan pesan, pidato termasuk, kemudian berdiskusi, berunding. Kemudian karena kita mempelajari juga bahasa-bahasa asing, otomatis kita bisa mampu untuk melakukan komunikasi dengan bahasa asing. Semua hal itu merupakan tujuan jangka panjang dari komunikasi instrumental. Dua tujuan tersebut berkaitan dalam arti bahwa pengolahan kesan secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi kedua tujuan tersebut, ya kan, jangka pendek maupun jangka panjang itu sebenarnya saling berkaitan, ya kan. Bisa saja, iya kan, kita mencapai tujuan pendek dulu sebenarnya, padahal ada jangka panjangnya. Karena jangka pendeknya udah dapet, akhirnya apa? Karena kita mau ke jangka panjangnya yang lebih bagus lagi. Ini contohnya, kita dapat berhasil dalam pekerjaan, karena kita dapat jabatan misalnya, ya kan, termasuk penghormatan sosial, termasuk juga kekayaan. Ya kan? Karena kita misal gitu, kita di tempat kerjanya kita memberikan kesan yang bagus, kita bisa mendekati misal gitu, kita bisa mendekati para pimpinan, dan kita bisa memperlihatkan kinerja yang bagus, ya kan, berbicara kita sopan gitu. Meskipun mungkin memang sebetulnya seperti itu gitu, kita kan nggak tahu ya hatinya orang. Dengan cara-cara seperti itu, akhirnya pimpinan terkesan tuh, ya kan, si bocah ini bagus lagi, sopan, hormatin orang tua misal gitu kan. Akhirnya yaudah coba kita angkat ya untuk ini memperoleh ini gitu, kedudukan atau jabatan itu. Padahal memang tujuan kita gitu, misal gitu, memang dapat jabatan itu, makanya kita baik-baikin misal gitu. Tapi cara seperti itu kurang ini ya, apa, jangan apa istilahnya kurang objektif kalau cara seperti itu, ya kan? Itu berarti komunikasinya sedikit ke arah negatif, ya kan? Karena apa? Karena tujuan jangka panjangnya sebenarnya hanya untuk keuntungan, mengejar keuntungan diri sendiri. Fungsi dan manfaat dari model komunikasi itu ya. Fungsi model komunikasi menurut ini ya, Eastman dan Barker ya. Ada tiga ya. Ada tiga fungsi dari model komunikasi. Yang pertama adalah melukiskan proses ya, proses komunikasi, kemudian menunjukkan adanya hubungan visual, dan yang ketiga adalah membantu dalam mengemukakan dan memperbaiki kemungkinan adanya hambatan atau kemacetan pada proses komunikasi. Kita lihat satu persatu ya. Prof. Juarsa, ya, ada 4 komunikasi yang dapat ini ya, yang dapat kita pelajari. Ada 4 fungsi komunikasi. Yang adalah
mengorganisasikan. Artinya apa? Model tersebut, model dari komunikasi tersebut bisa mengorganisasikan suatu hal dengan cara mengurutkan atau mengaitkan satu bagian sistem dengan bagian yang lainnya. Iya, dengan adanya komunikasi kita kan bisa mengurutkan tuh, ya kan? Bisa memberikan informasi, bisa memberikan berbagai hal yang bisa bermanfaat sehingga organisasi tersebut bisa berjalan dengan maksimal ya. Jadi tidak sepotong-sepotong, ya kan? Misalnya kita ini memberikan komunikasi, tapi komunikasinya tidak jelas, komunikasinya sepotong-sepotong, komunikasinya enggak ini, enggak sampai gamblang gitu. Hal tersebut tidak akan bisa ini, tidak akan komunikasi tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Ya. Karena apa? Karena fungsi organisasi tidak dapat kita penuhi karena komunikasi yang kita lakukan tidak diberikan dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu heuristik. Heuristik artinya adalah melalui model. Model komunikasi ya. Karena model membantu kita memberikan gambaran tentang komponen pokok dari sebuah proses ya. Dan adanya model kan, dan adanya gambar gitu, model. Jadi kita bisa tahu, oh proses komunikasi seperti ini. Kemudian proses, ya kan, dari orang yang memberikan komunikasi, kemudian pesan dan sasaran itu kan, misalnya contoh, ya, contoh dari sebuah proses, contoh sebuah sistem, misalnya input yaitu orangnya, proses yaitu komunikasinya, output yaitu hasil atau umpan balik. Isi dari komunikasinya. Yang ketiga adalah prediktif. Prediktif itu memperkirakan ya. Itu menjelaskan suatu hal melalui penyajian informasi yang sederhana. Tanpa model, informasi tentang suatu hal akan tampak rumit atau tidak jelas. Ya, betul. Kalau tidak ada model, kalau tidak ada orangnya, informasi tersebut akan tampak rumit, ya kan? Kenapa? Karena tidak jelas, hanya bisa memprediksikan, hanya bisa memperkirakan. Yang keempat adalah pengukuran. Melalui model kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan dicapai. Salah satu itu dalam menjadikannya model aplikasi itu penting ya. Karena apa? Dengan adanya model kita bisa tahu gambarannya. Dengan hanya melihat gambar kita akan lebih paham dibandingkan kita hanya dengan membaca seperti ini, ya kan? Yang baca kejelasannya tidak ini ya Pak, kejelasannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan diceritakan melalui gambar, model atau gambar. Nah, ini model komunikasi ya. Stimulus respon, kemudian ada model Aristoteles, ada model Laswell, Zenon, ada Tom, model komunikasi ya. Gambar-gambarnya seperti apa saja kita lihat ya. Nah, ini ada adalah model stimulus respon atau SR ya. Ya biasa disebut dengan SR. Model SR ini adalah model komunikasi yang paling dasar ya. Model komunikasi dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi. Psikologi yang khususnya beraliran behavioristik ya, psikologi ya. Kenapa perilaku? Kaitannya dengan perilaku dia. Nah, stimulus respon kan rangsangan ya, stimulus itu kan rangsangan, dan respon adalah reaksi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai aksi reaksi yang sederhana. Bila seseorang berkedip, nah misalnya gini aja, contohnya misalnya kalian yang laki-laki tuh, masih laki-laki berkedip tuh sama temennya yang cewek, misalnya sama ini ngedip sebelah gitu kan, nah, pasti gitu ceweknya itu akan ini merasa malu, ya kan? Karena apa? Karena dengan adanya rangsangan melalui kedipan mata itu, si wanita cenderung akan paham, ya kan? Cenderung akan paham apa maksud dari kedipan itu tuh, sehingga dia akan merespon. Ya kan?
Dia akan berespon, dia akan merasa malu, tersipu gitu. Tuh. Tapi ada pula ya pola stimulus respon itu juga bisa negatif, ya kan? Nah, contohnya apa? Misalnya gitu. Contohnya ini orang tua kita misalnya gitu. Contohnya ada ya, orang tua kita misalnya lagi ngomelin kita gitu. Kemudian kita menatap matanya, ya kan? Orang tua kita itu sambil seperti orang melotot. Pasti apa? Orang tua kita pasti akan tambah marah. Iya kan? Pasti akan tambah marah. Karena apa? Karena menganggap bahwa kita membangkang, ya kan? Bahwa kita ngelawan gitu. Itu contohnya ya, contoh secara ini. Dengan melalui kedipan mata atau melalui reaksi dari mata, itu juga bisa timbul komunikasi baik secara negatif atau positif. Itu yang disebut dengan stimulus dan respon. Adanya rangsangan, maka akan timbul tindakan reaksi atau respon. Itu model stimulus respon. Yang kedua adalah model Aristoteles. Aristoteles itu ya model komunikasi paling klasik ya. Komunikasi sebentar. Model komunikasi paling klasik yang sering disebut dengan model retoris. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak, ya, kepada masyarakat umum ya, orang umum, dalam upaya untuk mengubah sikap mereka. Tepatnya ia mengemukakan ada unsur dasar dalam proses komunikasi. Apa? Adanya pembicara atau disebut dengan speaker, kemudian adanya pesan atau message, dan ada yang mendengarkan atau audiens atau listen. Ya, pasti dengan adanya komunikasi yang kita jalankan, minimal pasti ada 3 model ini. Ya kan? Ya, kita ngomong dengan teman ya kan, yang ngomong, pesan disampaikan, dan yang dengerin. Pasti ada itu. Ada 3 hal ini, 3 hal pokok. Makanya disebut sebagai komunikasi paling klasik. Ya. Selanjutnya adalah model Laswell. Nah, Laswell ini dia tahun 8 ya. Dia menggambarkan proses komunikasi dan fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Laswell mengemukakan 3 fungsi komunikasi, yaitu adanya pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, dan transmisi warisan sosial dari generasi ke generasi. Laswell mengaku bahwa tidak semua komunikasi bersifat 2 arah. Jadi kalau Laswell cenderung dia mengemukakan bahwa komunikasi itu tidak semuanya harus bersifat 2 arah, tidak semuanya harus ada umpan balik. Karena apa? Karena kadangkala cukup dengan kita menyampaikan informasi, kita tidak memerlukan umpan balik dari si pendengar atau audiens itu. Contoh dari Laswell itu sering banyak diterapkan dalam komunikasi massa, betul kan? Ya, misalnya aja dalam pidato, misal gitu ya, ceramah, tapi ceramahnya yang ini ya, yang luas gitu, yang bukan ceramah di dalam gedung itu ya, ceramah luas gitu, pidato di kayak ramah yang luas, maka komunikasinya cenderung komunikasi satu arah, ya kan? Si penceramah atau si pemberi pesan, dia akan menyampaikan pesan sesuai dengan ininya, gitu, sesuai dengan isi dari pesannya. Tapi dia tidak memerlukan adanya umpan balik dari yang mendengarkan. Yang penting apa? Tujuan komunikasi yaitu informasi tersebut bisa sampai pada sasaran. Tapi dia tidak membutuhkan adanya umpan balik. Tidak membutuhkan umpan balik saat itu. Ya kan? Hanya Laswell mengatakan bahwa tidak semua komunikasi itu bersifat dan banyak diterapkan pada komunikasi massa. Apalagi sekarang ya, komunikasi ini kan, misalnya melalui media itu, ya kan,
komunitas, ya kan, komunikasi melalui televisi atau media-media yang lain, komunikasi massa juga tuh kan, komunikasi satu arah, karena tidak adanya umpan balik dari yang mendengarkan. Model Laswell tersebut mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Ya. Model Laswell tersebut kemudian di ini ya, kritik, ada yang mengkritik dia. Karena apa? Karena model tersebut tampaknya mengisyaratkan bahwa kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan. Model ini juga terlalu menyederhanakan masalah. Ya. Apa model komunikasi Laswell itu cenderung berupa adanya ucapan verbal. Nah, ini seperti dicontohkan di sini ya. Bu siapa? Ya, siapa yang bicara? Kemudian bicara tentang apa? Saluran. Nah, ini yang saya bilang, karena komunikasi massa ya cenderung dia membutuhkan saluran. Alat saluran. Untuk siapa? Baru dia akan timbul efek. Ini model komunikasi dari Laswell. Siapa yang memberi, dan apa isi pesannya, medianya apa, melalui apa, saluran apa, kemudian siapa sasarannya, baru dia akan timbul efek. Hanya efeknya panjang dia. Model yang ketiga adalah model Shannon dan Weaver ya. Model Shannon dan Weaver itu pertama kali dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver yaitu tahun 49 ya. Model ini sering disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Nah, jadi model tersebut paling kuat ya, dari model dari komunikasi yang lainnya. Shannon ini menyoroti bahwa problem penyampaian pesan berdasarkan pada tingkat ketelitiannya atau tingkat kecerdasannya. Model Shannon ini mengasumsikan bahwa sumber informasi itu menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang mungkin dapat disampaikan. Nah, ini contohnya ini. Adanya pemancar ya. Adanya pemancar atau transmitter itu bisa mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang disediakan. Saluran atau channel adalah medium yang mengirim sinyal atau tanda dari transmitter ke penerima pesan ya, atau disebut dengan receiver. Jadi dalam, nah ini contohnya ya untuk modelnya nih. Dari sumber informasi, kemudian adanya pesan melalui saluran, ya kan, kemudian saluran tersebut sampai ke penerima pesan, dan baru dia akan informasi tersebut bisa sampai. Nah, hampir sama dengan komunikasi Laswell tadi. Contohnya adalah komunikasi publik atau komunikasi massa, komunikasi antar pribadi. Tetapi yang jelas dia menggunakan channel atau menggunakan saluran transmitter ya. Dia tidak langsung komunikasi, tidak langsung tatap muka. Tapi kalau zaman sekarang sih ya bisa ya tatap muka tapi pakai saluran ya kan, seperti kita saat ini ya kan. Zaman udah makin canggih sekarang. Komunikasi massa melalui saluran media pun bisa dilakukan dengan tatap muka. Ya. Ya, Bu. Sebentar ya. Tanggal ininya ya. Itu publikasi ilmiah kan? Iya. Itu tanggal berapa ya? Sini bingung. Itu tanggal berapa tuh? Tanggal ini tuh publishnya. Nah, sebelum tanggal publish aja dah. Sebelum tanggal publish yang di artikel itu tuh. Ya. Ya. Selanjutnya, model Scrum. Menurut Scrum, komunikasi itu
membutuhkan 3 unsur pastinya ya. Itu apa aja? Sumber atau source, kemudian pesan atau message, dan sasaran atau destination. Sumber itu siapa? Nah, sumber itu ada bisa dia seorang individu atau bisa jadi organisasi. Nah, organisasinya contohnya apa? Itu surat kabar, ya, majalah, kemudian termasuk juga saluran televisi. Ya. Itu sumber namanya. Ya. Menurut Scrum, setiap orang dalam proses komunikasi adalah sekaligus sebagai encoder dan decoder, itu si pembawa pesan. Ya. Si pembawa pesan. Jadi untuk si pembawa pesan itu bisa sebagai orang, bisa sebagai suatu individu ataupun suatu organisasi. Contohnya, nah ini untuk Newcomb tadi ini model keempat berarti. Model Newcomb itu memandang bahwa komunikasi sebagai perspektif psikologi sosial. Modelnya menyerupai adanya diagram ya, jaringan, jadi adanya jaringan kelompok yang dibuat oleh para ahli psikolog sosial. Jadi seperti ada formulasi mengenai konsistensi kognitif dengan melalui komunikasi itu. Ya disebut juga sebagai ini ya, model ABX Newcomb. Jadi menggambarkan jika seorang A itu menyampaikan pesan terhadap orang lain, yaitu B mengenai sesuatunya disebut X. Model tersebut mengasumsikan bahwa relasi A kepada B dan terhadap X itu saling bergantung dan hanya merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 orientasi. Apa saja orientasinya? Orientasi A terhadap X itu berarti apa? Orientasi si pembawa pesan ya terhadap pesannya itu sendiri. Nah, itu sikap dari si pembawa pesan terhadap isi pesannya. Kan? Isi pesan ini apa? Isi pesannya, objek yang harus didekati dan dihindari dan adanya atribut kognitif, adanya kepercayaan dan tatanan secara kognitif. Kemudian orientasi dari si A atau si pembawa pesan ya, terhadap si B atau yang menerima pesan, itu dalam pengertian yang sama. Ini harus persepsinya harus sama antara A dan B. Soalnya apa? Kalau ada persepsi di antara keduanya berbeda, maka kemungkinan apa? Kemungkinan informasi atau komunikasi yang dijalankan akan optimal atau malah justru timbul miskomunikasi. Karena apa? Karena adanya kesalahan persepsi. Salah persepsi. Maksudnya si A menyampaikan informasinya X, gitu, tapi diterima oleh B karena mungkin dianya juga kondisinya lagi kurang sehat atau misalnya gitu salurannya yang sebagai medianya kurang bagus atau juga adanya berbagai hal gangguan yang lainnya yang diterima oleh si B itu bukan X tapi T misalnya, itu akan timbul adanya miskomunikasi, salah persepsi. Makanya orientasi antara A dan B itu harus sama, harus dalam pengertian yang sama. Kemudian orientasi B terhadap X. Orientasi B terhadap X berarti orientasi si penerima pesan terhadap isi pesannya. Kalau si penerima pesan itu menganggap bahwa isi pesannya itu negatif, kemungkinan juga tidak akan terjalin komunikasi yang efektif. Tujuan komunikasi A dan B tidak akan dapat tercapai dengan optimal. Itu juga orientasi B terhadap A, kebalikannya. Kalau si B yang menerima pesan menganggap A, si penerima pesan itu adalah negatif, kemungkinan apa? Kemudian akan timbul perbedaan persepsi atau akan timbul sikap yang negatif, ya kan? Pemahaman atau kesamaan persepsi cenderung akan sulit untuk diperoleh. Makanya keempat orientasi ini menurut model Newcomb sangat penting untuk
diperhatikan, karena dengan keempat model ini, jika keempat model ini bisa terbentuk dengan baik, maka kemungkinan komunikasi juga akan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan tujuan. Nah, ini ya, model Newcomb, itu kan sumber, kan, 5 pesan, kemudian ada apa, misalnya ada tanda-tanda, ada reaksi, gitu, ada tanda-tanda ini. Dan pada si penerima pesan akan timbul reaksi, timbul ini dampak akhir dari kasih itu. Contoh dari model Newcomb ya. Terima. Ada kelompok nggak? Udah ada kelompok yang terbentuk nggak? Saya tanya dulu deh. Udah punya kelompok belum di kelas? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau kelompok udah ada, tapi kalau Ibu mau buat yang baru, Iya. Kayak punya Budui aja, punya Budui gimana? Peneliti apa? Oh ya udah ini saya peneliti utama anggota peneliti. Ini tanggal ini di sananya tanggal 2 Desember. 2 Desember ya. Aku bikin tanggal 1. 1 apa Desember? Ya udah. Tanggal 1 apa November juga nggak apa-apa sih. Tapi di sininya Februari nggak apa-apa. Apa ya? Nah, itu juga. Ya udah. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting jangan ini aja. Jangan libur aja, jangan merah. Beda lagi ya tanggalnya. Nggak bakal dilihat. Yang penting ada surat tugas. Maaf ya, lagi. Ya, ada kelompok nggak? Sudah ada kelompok belum? izin menjawab, Bu, sudah ada. Ada berapa kelompok? Ada 10. 10. Banyak banget ya. Saya hanya butuh 4 doang. Ya, butuh 4 doang. Ya udah, kalau gitu yang dari 10 itu bergabung ya. Baik, Bu. Bergabung aja. Nanti gabung aja dengan ininya. Misalnya kelompok 1, 2 gabung ya. 3, 4 gabung, 5, 6, 7, 8. Nah, yang 9, 10 terserah mau gabung kemana gitu ya. Apa mau dibagi 4 juga terserah ya. Pokoknya saya nggak ini ya, nggak membatasi atau enggak ini ya, membebaskan kalian untuk kelompok terserah. Jelas ini ada apa terkait dengan praktik ya, terkait dengan praktik. Kan masih sampai jam berapa? Di jadwal 4:30 ya kalau nggak salah ya. Ya kan prakteknya kan kalau teorinya kan 50 menit ya kan kita kan satu P kan ya. Iya kan? Satu P, makanya ini yang 1 P-nya ini saya coba nih. Nah ini ya, jadi ada kasus Bu Siti seorang pedagang sayur, nah udah senior tuh, ya kan, itu orangnya ramah, ramah sama pembeli, senyum, terus pelayanan juga bagus. Nah soalnya semua pelanggannya Bu Siti itu dapat pelayanan yang ramah aja pada saat belanja itu. Nah, Bu Siti juga ini dia muslimah yang taat ya. Dia rajin tuh, kalau adzan dia langsung cepet tuh itu sholat berjamaah, karena kebetulan rumahnya dengan musola. Bu Siti itu punya 3 anak, nah dia udah yatim. Kenapa? Karena suami Bu Siti sudah meninggal sejak ini ya 2 tahun yang lalu karena sakit. Anak-anak Bu Siti
itu dididik sama Bu Siti menjadi anak yang soleh-solehah ya. Mereka itu ikut belajar ngaji. Gitu. Kadang kebetulan ada ustazah ya di situ di musola. Siti ngajarin selalu anak-anaknya untuk taat ibadah. Anak itu pada nurut tuh, ya pada nurut. Kemudian selalu doain ayah ibunya setiap selesai ibadah. Nah, ini untuk kasus satu. Ya. Selanjutnya kasus kedua. Kasus kedua ini itu kan oleh Hasan. Hasan itu dia mahasiswa tuh, mahasiswa tingkat 3 di ini ya di Universitas Terkemuka. Hasan itu dia aktivis ya. Dia punya hobinya dia itu gambar. Dia itu pernah tuh gambar dia itu sebenarnya kangen banget sama ibunya. Ya. Makanya dia dia gambarin gambar ibunya dan pas kebetulan gambarnya ternyata bagus dan ditawar tuh sama temennya lukisannya itu. Harganya lumayan ya buat ukuran mahasiswa sih. Itu Hasan juga dikenal cerdas, ganteng lagi. Dan dia jadi mahasiswa idola tuh di kampusnya. Tapi karena sifat rendah hati dari Hasan, dia juga nggak sombong dan juga nggak besar kepala. Makanya dia selalu ramah sama siapa aja. Rumah orang tua Hasan dekat dengan masjid tuh. Hasan selalu berusaha untuk datang ke masjid dalam melaksanakan sholat, bahkan adzan ya, dan adzan di masjid. Atas hal tersebut, Hasan dikenal juga sebagai anak yang soleh dan diberi kepercayaan tuh dari orang-orang sekitar situ untuk ngajarin anak-anak mereka ngaji tuh setiap sore di masjid tersebut. Itu kasus kedua ya. Kasus ketiga nih, SMA Budi Mulia merupakan salah satu SMA yang favorit. Dewi sebagai salah satu yang baru masuk di sekolah tersebut, nah dia itu kebetulan berasal dari keluarga yang kaya ya. Belakangan ini Dewi terlihat ini sedih, gitu, murung. Rita, teman sebantunya itu nanya si Dewi malah nangis dia, nangis. Kenapa? Karena dia jawab. Dia sedih ngeliat adiknya lagi sakit ternyata di rumah sakit. Dan dokter juga menyatakan bahwa adiknya itu sakit keras. Kita sebagai teman soulmate-nya ya, sohibnya, itu meluk Dewi dan ngusap gitu punggungnya biar apa? Biar beban kesedihan si Dewi itu berkurang. Kemudian kita mengajak Dewi untuk berdoa ya, kesembuhan adiknya. Akhirnya jalan tuh mereka ke musola sekolah, sholat hajat, mereka berdoa khusyuk biar adiknya Dewi sembuh. Nah, setelah sholat berdoa itu hati Dewi jadi lebih tenang tuh dia lebih tegar dan sudah bisa tersenyum ramah sekarang. Ini kasus ketiga ya. Kasus keempat Pak Jaya. Nih, Pak Jaya dia pengusaha sukses di Kecamatan X. Pak Jaya itu selalu bajunya tuh rapih, sopan dia, pokoknya dia utamanya ke penampilan aja. Karena bagi Pak Jaya, penampilan itu merupakan sumber penilaian bagi seseorang. Pak Jaya juga hormat tuh sama orang tua dan orang di sekitarnya. Dia supel dan selalu tersenyum ramah. Namun sayangnya istrinya Pak Jaya itu, Butia itu agak-agak judes orangnya, ramah dia. Lagi sama sama pembantunya. Ya. Sering marah-marah tuh jika pembantunya atau pesuruhnya itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kemauannya. Butia itu menganggap bahwa semua orang itu bisa dibayar karena dia ngerasa dia orang kaya gitu. Sehingga orang tersebut harus mau ngikutin apapun kemauannya. Pak Jaya itu sering tuh nasihatin bininya, ya, nasihatin istrinya supaya nggak sombong, supaya ramah. Beda banget ya dengan bininya ya, dengan suaminya. Namun sayang banget nasihatnya nggak pernah tuh didengerin sama Butia. Suatu saat Butia tuh berjumpa sama ustazah ya, secara nggak sengaja.
Saat itu Mutia lagi bingung cari obat buat anaknya yang tiba-tiba panas ya. Mutianya itu satu sendirian, karena apa? Karena Pak Jayanya sedang tugas luar. Saat itu putra bungsunya mendadak demam. Kebingungan dia lari keluar. Dan nggak sengaja dia itu menabrak ustazah yang akan berjalan menuju masjid. Dan Mutia nangis dan menceritakan kondisi putranya. Akhirnya ibu ustazah datang ke rumah Mutia dan memberikan ketenangan terhadap Mutia sambil mendoakan putra Mutia. Saja mengupayakan agar putra Mutia tersebut dibawa ke puskesmas atau klinik terdekat untuk segera dibawa dan diberikan perawatan. Itu kasus keempat ya. Tugas kelompoknya, kalian coba analisa peran dari tokoh yang ada dalam setiap kasus itu ya, tergantung kelompoknya ya nanti. Kemudian analisa fungsi-fungsi komunikasi apa aja sih yang ada pada masing-masing tokoh dalam kasus tersebut ya. Kemudian coba kalian analisa ada nggak hambatannya ataupun kekurangan yang ada pada tokoh. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya berarti nggak usah dihitung. Kemudian kalau memang ada, bagaimana cara ini solusinya? Solusi untuk mengatasi hambatan atau kekurangan tersebut. Dan analisa model komunikasi yang paling tepat pada kasus tersebut. Ya. Kita lihat di ininya ya, lihat di bahan materinya ya. Ini nanti untuk tugas kelompok ini saya minta minggu depan ya, minggu depan aja. Nanti di upload di VLC aja ya, di upload di VLC dan itu kan aja kalau di VLC harus per individu ya, agak ini juga ya, agak susah juga ya. Jangan di VLC deh, nanti diitukan dikirim melalui ini aja, melalui email aja ya. Kirim aja melalui email, nanti melalui Sipen, kalau nggak terserah lewat Sipen nggak apa-apa, nanti Sipen ke saya nggak apa-apa. Jelas untuk ininya minggu depan aja ya, untuk tugasnya per kelompok. Silakan kalian atur kelompoknya. Nah, saya butuh 4 kelompok ya. Jangan ini ya, jangan pilih-pilih ya. Pilih-pilih itu kelompok sesuai dengan ininya. Kelompok 1 berarti kasus 1 gitu ya. Kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 kasus 3, dan kelompok 4 kasus 4 ya. Jadi kalian analisa, kalian kerjakan semampu kalian ya. Nanti untuk itu nanti kita diskusikan, barangkali nanti ada hal yang belum dipahami sama kalian ya. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kita harusnya sampai ini kan, sampai berapa jam, 4:30 ya? Ya, Iya, Bu. Nah, ya masih ada waktu tuh, silakan kalian diskusi terkait kelompoknya ya. Syukur-syukur kalau masih mau sekalian ngerjain ya monggo gitu. Nanti saya langsung share ininya ya, materinya ya. Ini saya share ke Sipen ya untuk materi komunikasi tadi sama soalnya sekalian ya. Ada yang mau tanya atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rastio Disa Paramadiva selaku Sipen Komunikasi Kesehatan. Untuk kelompoknya apakah dipisah saja, Bu? Kakak sit-in dengan semester 2? Oh gitu. Ya udah, terserah kalian. Kalau gitu berapa ininya? Ya, Bu. 61, berapa jumlah mahasiswanya? 61 ya, Bu. 61. Mau objektif, atau mau milih sendiri atau gimana? Nah, kalau mau objektif ya itu aja. Hitung aja tinggal 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4 gitu aja. Kalau mau objektif ya. Berarti nanti 1 ketemu sama 1 gitu terus kayak gitu. Ya.
Kalau mau berdasarkan absen silakan. Atau urutan absen begitu secara acak, atau mau absennya secara urutan, misalnya absen 1 sampai kan ada 60 tuh, berarti 15 ya. Itu 1 sampai 15 misalnya. 16 sampai 30 misal gitu. Maunya gimana? Terserah. Ya, atau mau ini aja. Kalau saya silakan, saya kasih kebebasan kalian untuk ini ya. Untuk kalian udah gede kan, udah pada dewasa kok. Udah pada ini. Udah pada pintar untuk ngambil keputusan ya, biar lebih ini lagi. Biar lebih pintar lagi. Ya, gimana? Coba si pennya tadi siapa namanya? Lupa saya. Saya Bu. Ya. Ya. Gimana dipanggilnya apa? Jihan. Iya Bu, dengan Jihan saya Iya, Raski. dipanggilnya Jihan. Enggak Ya, Bu. gimana Jihan? Stop. Saya Raski Bu, rekan saya Jihan. Oh, yang nanya Raski. Ya, ya, ya. Silakan Iya, Bu. gimana? Baik dipisah aja ya Bu. Nah, ya Iya. udah. Oh, bisa. Mau saya yang bisa nih? Eh, Apa mau sendiri? Terserah. dengan si pen aja Bu. Pen aja ya. Ya, ada itu silakan. Silakan diskusi. Kan masih ada waktu tuh. Baru jam 3 kan? Baru jam 3. Nanti untuk saya share ya. Untuk materinya. Setelah ini ada materi lagi nggak? Ada itu nggak? Ada materi lagi nggak setelah ini? Tidak ada Bu. Nggak ada ya? Ya. Udah. Gitu. Absensinya gimana nih, Jihan? Ada dikasih nggak dari itu, dari Prodi? Saya belum dapat ini dari Pak itu, biasanya dapat dari Pak Sefri. Ada absensinya nggak? Izin Bu, nanti untuk absensinya masih menggunakan Google Form Bu. Nanti akan saya share. Belum dapat. Biasanya dapat dari Pak itu, dari Pak Budi atau Pak Sefri gitu. Mana Jihan itu absensinya gimana? Bikin sendiri atau itu biasanya si pen suka bikin juga. Izin menjawab Bu, iya Bu, dibikin Nanti sendiri. di itu kan ya absensinya ya. Iya Bu, nanti akan saya share Bu. Saya ini dulu, coba saya apa? Coba di mukanya dulu, saya mau screenshot ya. Ya tuh, Resti mana tuh? Nah, ini ya mukanya ya. Saya mau screenshot dulu ya. This is satu lagi. Ketiga ya. Yang kedua, Nur mana tuh? Nur mana ya? Satu lagi, slide 3. Ya,
kalau tidak ada yang bertanya atau nanti pending pertanyaannya boleh kalian diskusi dulu ya. Nanti saya share dulu materinya. Kalian diskusi, nanti boleh kita diskusi. Kita akan ketemu lagi untuk sesi selanjutnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk materi hari ini. Terima kasih ya atas kehadiran semuanya. Jaga kesehatan semuanya ya. Sehat-sehat semuanya, jangan pada ini. Saya izin pamit. Bila kita tidak daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pamit ya. Iya, Ibu.